Puji Tuhan, kembali berjumpa setiap pemirsa program Jendela Jiwa di Indra Channel. Kita bersyukur setiap Kamis jam 7 malam boleh bersama-sama ada dalam program ini, dan percaya setiap kita diberkati. Kenapa diberkati? Sebab ada firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya kalau setiap kita ada setiap Kamis jam 7 malam di program ini, kita akan menjadi umat yang luar biasa. Ada firman Tuhan yang memberkati kita, menasihati kita, menguatkan kita. Jadi setiap Kamis kembali kita berkumpul untuk menikmati kasih Tuhan. Amin. Mari bersama kita nikmati segala terbaik daripada Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pujian yang indah dari rekan sepelayanan dalam Tuhan, Saudara Eko Jeremia. Pujian ini berkata bahwa kita tidak perlu takut, sebab ada tangan Tuhan yang selalu memberikan kemenangan buat kita. Haleluya.
Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita ada dalam program Jendela Jiwa setiap Kamis jam 7 malam di Indraldo Undras Channel di YouTube saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana kita mengatasi ketakutan yang berlebihan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Oleh anugerah Tuhan kami boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan program ini semua juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa, Engkau memberkati program ini sehingga setiap mereka yang mendengarnya boleh dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Dalam Tuhan selalu ada perubahan dan pembaharuan. Karena itu lewat firman-Mu yang berkuasa, yang mengubah hidup kami, dan lewat firman-Mu kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan yang urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dari hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Haleluya. Ini yang kami percaya, orang yang berjumpa dengan Tuhan, ia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Senang berjumpa kembali dalam program Jendela Jiwa kita pada saat ini. Mari buka Alkitab saudara. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Kalau sudah ketemu, mari kita simak Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya baca firman Tuhan ini, 2 Timotius 1 ayat 7, Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, Alkitab saya berkata Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki rasa takut. Pada dasarnya rasa takut itu ada bagi setiap orang. Baik dia orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Baik dia orang rohani maupun dia orang yang bukan rohani. Baik dia orang yang taat maupun dia orang yang jauh dari Tuhan, rasa takut itu selalu ada. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun rasa takut yang saya maksud sini adalah rasa takut yang sudah berlebihan. Rasa takut yang berlebihan ini mengakibatkan suatu perasaan kita akhirnya kita memiliki kegelisahan dan kecemasan. Dan rasa takut yang berlebihan ini secara rohani ini sangat berbahaya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa secara rohani ini berbahaya? Karena rasa takut yang berlebihan adalah salah satu tipu daya setan bagi orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, rasa takut yang berlebihan adalah rasa takut yang berbahaya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu tipu daya setan bagi orang percaya. Nah, kalau saudara menatap saya dan berkata, kok bisa pendeta? Rasa takut bukannya manusiawi. Kenapa pendeta bilang rasa takut itu adalah tipu daya setan? Dan kenapa setan selalu disalahkan? Saya bukan sedang menyalahkan setan, tetapi strategi setan dari dulu sampai sekarang sama. Membuat ketakutan, membuat kekhawatiran, membuat kegelisahan, membuat kekacauan, apa saja dia buat, sehingga ujungnya orang percaya jadi takut, khawatir, gelisah, cemas, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, ingat sekali lagi, iblis paling senang membuat orang percaya itu menjadi takut. Iblis paling senang membuat orang percaya itu jadi takut. Kenapa? Karena lewat rasa takut akhirnya orang percaya jadi banyak khawatirnya. Lewat rasa takut orang percaya jadi banyak kekhawatirannya. Lewat rasa takut orang percaya jadi lebih banyak mendengar informasi-informasi yang justru informasi menakutkan, ya kan? Seharusnya kalau kita sedang takut jangan mendengar
mendengar informasi yang menakutkan. Seharusnya kalau kita sedang takut, mendengar informasi yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan semangat, ya kan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak jenis rasa takut, takut yang berlebihan, takut kehilangan, ya kan? Ada orang takut kehilangan hartanya, ada orang takut kehilangan keluarganya, ada orang yang takut kehilangan pangkat kedudukannya, ada orang yang takut kehilangan jabatannya, ada orang yang takut kehilangan kalau dia seorang pelayan atau dia seorang pendeta, dia takut kehilangan jemaatnya. Kalau dia seorang yang berkedudukan, dia takut kehilangan kedudukannya. Saudara, ini ada banyak ketakutan yang bisa menimpa siapa saja. Takut kehilangan yang berlebihan, takut kehilangan karena tekanan, takut karena trauma. Ada banyak sekali penyebab-penyebab ketakutan itu. Nah, kalau orang takut karena trauma, biasanya karena dia sudah mengalami hal-hal yang traumatik, ya kan? Kalau dulu dia waktu kecil pernah digigit anjing, maka dia akan takut ketika dia bertemu dengan anjing gitu. Bahkan kucing pun dia jadi takut karena takut digigit gitu. Dan kalau dia takut pernah jatuh dari pohon, akhirnya dia takut ketinggian dan lain sebagainya. Ini yang disebutkan takut karena trauma. Kalau dia dulu pacaran pernah dikhianati, maka ketika dia menikah, dia memiliki rasa takut yang amat luar biasa, yaitu takut terjadinya pengkhianatan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, rasa takut ini adalah rasa takut yang bukan dari Tuhan. Tapi rasa takut ini saya sebut rasa takut yang berlebihan, yang intinya adalah setan memakai ini untuk menipu kita orang percaya. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya akan janji dan kuasa Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program ini kita akan membahas tentang hal ini. Pertanyaannya begini, mengapa iblis senang membuat orang percaya mengalami ketakutan? Kenapa iblis senang membuat orang percaya mengalami ketakutan? Yang pertama, karena dalam ketakutan, pikiran kita menjadi tidak jernih. Jadi orang itu ya, kalau dia takut, pikiran jadi nggak jernih. Apa yang ada dalam pikirannya? Itu pikirannya diisi dengan kecemasan berlebihan. Di dalam dunia medis disebut fobia. Jadi ketakutan yang berlebihan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sehingga pikiran-pikiran diisi dengan kecemasan, kekhawatiran gitu loh. Sehingga akhirnya orang percaya itu mudah terpengaruh, dan bahkan bukan hanya terpengaruh, mudah digiring imannya, dibawa imannya. Yang tadinya percaya kepada Tuhan, yang tadi percaya, oh saya percaya kok Tuhan bisa sembuhkan saya, oh saya percaya kok Tuhan bisa tolong keluarga saya, oh saya percaya kok Tuhan bisa tolong ekonomi saya. Tetapi karena ketakutan itu yang dia lihat adalah hal yang menakutkan, yang dialami adalah menakutkan, itu menekan dia, mempressure dia, sehingga akhirnya imannya yang tadi percaya akan janji Tuhan jadi tergiring gitu. Jadi tergiring. Kalau ada yang sakit, akhirnya kalau ada yang coba nawarin, udah orang pintar di sana pintar kok, orang di sini bagus kok gitu, yang ini bisa kuasa ngikutin perintahnya, lalu kita mulai ragu akan janji Tuhan. Kita lihat tuh, kok iya ya kok nggak sembuh ya, oh iya ya kok nggak ngalamin perubahan ya ekonomi saya, oh iya ya kok justru kayak gini malah tambah parah ya gitu. Akhirnya apa? Tergiring iman kita, lalu datang ke orang itu, lalu orang itu bilang, oh iya kamu harus mandi kembang, oh iya mungkin ada sesuatu yang menutup kamu sehingga kamu harus dibuka auranya. Oh caranya gimana tuh dibuka auranya? Oh kamu harus siapin nanti jam 11 malam, siapin ini jam 12 malam harus begini. Nah, akhirnya apa? Iman yang tadinya percaya akan kuasa Tuhan jadi tergiring. Karena apa? Karena ketakutan tadi. Takut gak sembuh, takut pasangannya diambil orang. Ada orang yang takut pasangannya diambil orang, akhirnya apa? Dia taruh jimat di sebelah situ. Dia minta orang pintar untuk jagain pasangannya. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara percaya nggak? Ada banyak orang yang berpangkat tinggi, lalu ada banyak orang yang punya otoritas tinggi, pegang pistol di kanannya, ya kan? Tapi takut kalau di jalan dia apa-apain. Sehingga apa? Dia pegang ada tulisan gitu, masukin di dompetnya. Tulisan itu katanya bisa menjaga dia. Come on. Tulisan tidak akan bisa mencegah orang berbuat jahat kepada saudara. Tapi iman yang ada melekat itu bisa menjaga saudara dari niat-niat orang yang jahat. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan.
Ini yang saya mau bilang. Kalau orang takut, pikirannya nggak jernih. Kalau pikirannya nggak jernih, akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya mengkultuskan orang-orang tertentu, mudah tergiring oleh opini-opini yang mempengaruhi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau beritahu sebagai teman, sebagai sahabat, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangun kekuatan. Yang kedua, karena di dalam ketakutan menimbulkan apa? Secara medis ada hormon stres yang keluar, adrenalin yang sangat banyak, sehingga dalam istilah medis disebut reaksi biokimia. Ini yang menyebabkan apa? Ini yang menyebabkan keringat bercucuran deras dan kemudian jantung berdegup keras gitu. Lalu apa hubungannya dengan saya tanpa pendeta? Apa hubungannya dengan hal itu kalau ritme jantungnya berdegup keras? Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara bertanya saya apa hubungannya, maka jawaban saya sederhana. Jika kita sudah mengalami itu, maka biasanya kita tidak bisa berdoa, susah berdoa, dan susah percaya akan firman Tuhan. Saudara tahu, kalau orang yang udah jatuh, gitu ya, orang yang udah ngalamin kesulitan yang sangat luar biasa, itu untuk percaya tuh susah, berdoa tuh susah. Saudara, kita nih ya kalau misalnya lagi ngalamin pergumulan yang berat gitu ya, boro-boro nyanyi satu lagu gitu. Kayak tadi lagu bilang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Itu kalau kita lagi ngalamin pergumulan yang sangat berat, itu lagu itu satu kalimatnya nggak kelar loh saudara. Nah kita nyanyi, Yesus. Apa? Karena pergumulannya berat. Yesus aja kita sebut. Itu pun kalau misalnya kita masih sempat berkata, kalau pergumulan terlalu berat kita udah nggak bisa kata-kata, cuma saya mau beritahu saudara, ketakutan dan tekanan yang begitu berat membuat akhirnya apa? Adrenalin dalam diri kita keluar dengan banyak, dan akhirnya setan bisa manfaatkan itu. Akhirnya kita jadi susah berdoa, susah percaya janji Tuhan. Padahal Tuhan tetap berkata, air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Come on church, Tuhan itu dekat dengan kita, Dia pemegang tangan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara tanya sama saya, pendeta kalau gitu bagaimana cara saya supaya saya bisa mengatasi ketakutan saya yang berlebihan? Maka yang pertama, saya sebagai teman, sebagai sahabat, saya cuma mau bilang bahwa hindari pergaulan yang buruk. Karena kadang-kadang lewat pergaulan kita makin jauh dari Tuhan. Ketakutan itu bergulir seperti bola salju yang kecil-kecil lama-lama jadi besar. Kenapa? Karena kita bergaul yang buruk. Orang cuma udahlah tinggal aja itu, kita gini, kita kelihatannya have fun gitu. Kita tinggalkan itu, kelihatan kita senang, padahal kesenangan itu semu gitu. Nah, begitu sekarang pandemi seperti ini, ngumpul nggak bisa. Kita akhirnya sendiri dan akhirnya kita hampa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, disinilah saat yang tepat untuk Tuhan mengajar kita, untuk Tuhan menegur kita, untuk Tuhan menggandeng kita, untuk Tuhan menggrab kita, mengambil kita. Supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Hindari pergaulan yang buruk dan lakukan cara hidup sehat. Cara hidup sehat itu gimana? Baca firman, berdoa, dengan hal-hal yang membangunkan iman, ya kan, lakukan hal-hal yang baik, positif, berolahraga, lakukan hal-hal hidup yang sehat, saudara. Karena itu yang akan mengubah pola pikir kita dan cara pandang kita. Dan yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, isi pikirannya dengan memori-memori yang baik. Dengan kata lain, tutupi memori-memori yang sudah ada, yang ada dalam pikiran kita, memori-memori, ganti dengan memori-memori yang baik. Perkatakan, dengar firman-firman Tuhan, nasihat-nasihat bijak, ganti memori-memori yang buruk. Apa tuh memori-memori yang buruk? Perkataan orang yang menjatuhkan, ya kan, mengingat hal-hal yang menyakitkan, mengingat perkataan-perkataan orang yang membuli kita, mengingat perkataan-perkataan yang merendahkan, menghina kita. Itu semua memori-memori yang buruk, saudara. Dan juga mengingat masa lalu yang buruk, itu sesuatu memori yang buruk, saudara. Kalau saudara pacaran sudah lama, lalu kemudian pisah, terus kemudian saudara nggak bisa move on, saudara hanya mengingat mantan yang dulu dan saudara nggak bisa, itu memori yang buruk. Ganti dengan memori-memori yang baik, karena kalau tidak diganti dia akan tetap ada. Karena itu yang kedua, isi pikiran kita dengan memori-memori yang baik. Seperti kata Alkitab, yang sedap-sedap didengar, yang mulia, itu yang kita masukkan dalam pikiran kita, saudara. Ganti semua memori itu dengan perkataan firman,
dengan kata-kata yang menguatkan, puji-pujian yang menguatkan gitu ya. Kalau lagi sedih, jangan nyanyi lagu sedih. Kalau lagi sedih, nyanyi lagu yang happy gitu. Iya, kalau lagi dikecewakan, jangan lagu-lagu yang kecewa. Kalau lagi kosong, jangan nyanyi lagu yang kosong, tapi nyanyi lagu yang ada isinya, yaitu kuasa firman. Iya kan? Saudara, yang ketiga, rubah pola pikir dan bersyukur. Hidup itu tergantung dari cara kita memandang kok. Lihat Yusuf, kejadian yang Yusuf alami. Kalau kita memandang dari sudut pandang manusia, Yusuf tuh kasihan banget. Udah dibuang sama saudaranya, ditolong orang, kemudian dijadiin budak, dia kerja baik-baik di penjarain, udah dipenjarain lama banget, udah kemudian akhirnya ujung-ujungnya diangkat. Jadi kesannya hidup Yusuf tuh naik turun gitu. Tapi kalau kita dalam sudut pandang yang lain, beda. Yusuf itu tadi tinggal bukan di Mesir loh, tapi Tuhan membuat karya bagaimana dia caranya jadi Perdana Menteri di Mesir, bisa memimpin Mesir, padahal dia bukan orang Mesir. Cara Tuhan ada. Dia dibuang dulu sama saudaranya, Tuhan izinkan terjadi, dibuang di tanah Mesir. Tapi dia baru sampai tanah Mesir, belum sampai penjara, belum sampai istana maksud saya. Akhirnya dari situ dia diangkat oleh pegawai istana, lalu kemudian dia diangkat oleh seorang yang berpengaruh, orang kaya, lalu kemudian dia dipekerjakan situ. Sudah sampai lingkungan istana, tapi belum di istananya. Lalu kemudian dia dipenjara. Karena Tuhan izinkan cerita itu. Lalu kemudian dari situ Tuhan kasih momentum yang tepat, dia bisa menafsirkan mimpi juru minum dan juru makan. Lalu kemudian salah satu dari mereka mengingat, kemudian raja bermimpi, kemudian dia menafsirkan mimpi raja. Akhirnya dia dipercaya menjadi Perdana Menteri. Dari tinggal bukan di tanah Mesir sampai ke tanah Mesir, lalu kemudian dari tanah Mesir bukan di istana sampai ke istana tapi belum di singgasana, sampai ke singgasana di istana dia memerintah. Itu sudut pandangnya. Iya kan? Kalau kita memandang dari sudut pandang yang tepat, hidup kita terus naik. Alkitab benar berkata bahwa orang benar itu akan terus tetap naik menjadi kepala, tidak turun menjadi ekor. Jadi hari-hari ini, apapun tantangan, masalah, pergumulan yang kau sedang hadapi, kesukaran yang kau hadapi, ingat hidupku terus tetap naik menjadi kepala, tidak turun menjadi ekor. Tergantung bagaimana sudut pandangnya. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Bagaimana apapun cara bersyukurnya, ada arti cara bersyukurnya adalah alihkan pandanganmu dari masalah yang kau hadapi. Lihat cara jalan Tuhan menolong, lihat cara-cara Tuhan membela kamu, lihat cara-cara Tuhan menyediakan jalan keluar. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Alkitab saya bilang jelas kok, Tuhan murka saja, murkanya gak selama-lamanya. Apalagi kesulitan saudara itu gak selama-lamanya, masalah saudara itu gak selama-lamanya. Ini hanya bagian yang harus saudara lalui, dan pasti saudara bisa. Kenapa? Karena tangan Tuhan memegang saudara. Saudara, jangan takut ya, karena Tuhan memberikan kita roh kekuatan. Jangan takut ya, apalagi takut yang berlebihan, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Sebagai penutup, waspada boleh, berjaga-jaga boleh, karena itu harus saudara, itu harus kita lakukan. Namun bukan berarti kita harus takut, apalagi sampai takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan itu juga disebut fobia kalau dalam dunia medis. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kekuatan. Saya jadi ingat pujian ini. Pujian ini bilang begini, dikala-kala kita susah, dikala-kala kita sedang mengalami ketakutan luar biasa, dikala kita tidak punya pegangan apa-apa, pujian ini selalu mengingatkan saya, dan pujian ini berkata begini: Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kalau hari ini kau sedang menyaksikan program ini, engkau ada dalam badai rumah tangga yang besar, engkau ada di simpang perceraian, engkau ada di simpang kehancuran, engkau tidak tahu berbuat apa, engkau takut kehilangan, engkau takut keluargamu hancur. Izinkan saya berkata sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan yang oleh anugerah Tuhan percayakan, nyanyikanlah lagu ini, bukan karena lagu ini, tetapi karena pujian yang berkata, Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan
selama ku hidup. Saya percaya saudara, keluarga saudara tidak akan hancur. Keluarga saudara justru seisi rumah tangga saudara, seisi keluarga saudara akan melayani Tuhan. Kenapa? Karena saudara sedang mengundang Tuhan dan minta Tuhan memegang rumah tangga saudara. Kalau saudara sedang ada di ambang kehancuran ekonomi, saudara sedang carut marut, porak-poranda, hancur berantakan, izinkan saya bilang kalimat ini, bilang Yesus, Tuhan tolong saya, pegang saya, karena tangan Tuhan yang kuat Dia akan memegang kita. Saudara yang kasih Tuhan, doa saya menyertai saudara. Sebagai teman, sebagai sahabat, saya cuma mengingatkan ini. Selamat menikmati persoalan-persoalan hidup saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tangan Tuhan selalu memegang saudara. Jangan takut, apalagi takut yang berlebihan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Dia memberikan kepada kita roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program selanjutnya Jendela Jiwa di Indra Lukunda Channel. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan yang kami diingatkan bahwa kami tidak boleh takut. Ada Tuhan yang menolong hidup kami. Karena itu angkat segala benih-benih ketakutan dalam pikiran kami. Angkat segala benih-benih ketakutan, kehilangan, ketakutan, kehancuran, ketakutan karena trauma, ketakutan, kehilangan pangkat, kedudukan, dalam nama Yesus Tuhan angkat semuanya. Tuhan ganti dengan rasa yang penuh kasih, tertiban, dan kekuatan. Di dalam nama Yesus, ekonomi kami, rumah tangga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami ucap berkat dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada orang yang menyaksikan program ini, rumah tangga yang sedang ada dalam ambang kehancuran, hamba doa dalam nama Yesus, Allah menyelamatkan keluargamu dan Allah memulihkan kembali keluargamu. Ingat, Tuhan ada bersama denganmu. Jangan menyerah, jangan ambil keputusan yang salah, jangan ambil keputusan cerai, tapi bertahan. Roh Tuhan akan berikan kekuatan, melepaskan pengampunan, maka Allah akan berikan kemampuan di dalam nama Yesus. Dan hari ini mereka sedang menyaksikan program ini karena mengalami ketakutan, kebencian kepada orang tua atau orang tua kepada anak, hamba doa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mengubah hati mereka karena waktunya sudah dekat, dan karena Tuhan punya rencana indah masa depan kemenangan dalam pemilu. Angkat semua rasa ketakutan, Tuhan ganti dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban dari Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus pegang erat tangan